2019 pembawa firman Pendeta Julianus Wiring STH, tempat di GPKP Rumbun, Kebayoran Lama. Berita duka cita Klasis Jakarta Banten. Telah meninggal dunia Mertua Alexius Nirwan Ginting atau Bapak S.Y. Ginting GPKP Rumbun Cengkareng pada tanggal 8 September 2025 di Rumah Sakit Malaysia dan telah dikebumikan pada tanggal 11 September 2025 di TPU Tegal Alur. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan dapat cepat terhibur. Berita tambahan. Telah meninggal dunia Nur Mawati Buginting, Nini Iting Marcel Prangenangin, dan Ibrahim Ginting, orang tua dari Timotius Prangenangin dan mami dari Jack Sebastian Ginting di Medan pada hari Minggu 14 September 2025, anggota Jemaat Sektor Bintaro 1. Kita berdoa semua keluarga yang cepat terhibur. Berita sekretariat. Pengunduran diri sebagai guru sekolah minggu. Berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dari Evi Natalia Buginting tertanggal 7 Juli 2025 dan telah disetujui dan diputuskan dalam sidang majelis bulan September 2025, maka yang bersangkutan dinyatakan telah berhenti sebagai guru sekolah minggu terhitung tanggal 7 September 2025. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan sebagai guru sekolah minggu di GPKP Rumbun, Kebayoran Lama. Kolektor khusus untuk Pendeta Abdi Edinta Sebayang. Sesuai surat Klasis Jakarta Banten nomor 102/8/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 perihal kolektor khusus bantuan biaya pengobatan Pendeta Abdi Edinta Sebayang GPKP Rumbun Kebumen yang dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 14 September 2025 di kebaktian kedua dan kedua pada kantong kolektor kedua. Diharapkan partisipasi semua jemaat. Sosialisasi panitia pelaksana penggalangan dana pembangunan GPKP Rumbun Serang Cilegon. Sesuai dengan surat panitia pelaksana penggalangan dana pembangunan GPKP Rumbun Cilegon nomor 30/PPD/Rumbun SC/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang kunjungan dan sosialisasi panitia, maka hari ini Minggu 14 September 2025 di kebaktian yang kedua pukul 9.30 dilaksanakan sosialisasi di GPKP Rumbun Kebayoran Lama. Keuangan atau persembahan ucapan terima kasih. Majelis Rumbun dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan berupa persembahan ucapan syukur, persembahan perburuhan, persembahan partisipasi kas umum, serta persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kelahiran kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran antara tanggal 8 sampai 14 September 2025 berjumlah 26 orang, dan selamat kepada saudara kami yang berulang tahun perkawinan antara tanggal 8 sampai 14 September 2025 ada 4 keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Jadi setelah ini kami panggil untuk sosialisasi penggalangan dana dari Rumbun GPKP Serang Cilegon. Kami persilakan ke depan. Agenda tulis Rumbun Gereja, Rekrutasi Panitia Pembangunan GPKP Serang Cilegon, Klasis Jakarta Banten, ate panitia neken sosialisasi manbanda kina perpulungan danah 3 kali proposal
ibrekan manbanta ibasena marilah sidukung uga bangun rumah Tuhan di Serang Cilegon janah kai harapan kari Mas Panitia banci sedekahkan rasi dukung janah acaranya kari Mas Wari Minggu tanggal 10 Oktober maka mangkam rukun Mas Panitia silakan kami. Ya, bujur membantu BPR Kebayoran Lama. Sehingga kami mewakili Majelis Rumbun harus ditemani panitia termasuk ketua rumbun dan panitia klasis bagian dana. Jadi titik pembentahan kami GBKP Serang Cilegon rumbun Simpes 22 akan di klasis Jakarta Banten. Kami langganin gereja kami. Kami numpang di gereja Ekumene ini, bas asrama Kopassus. Si mendesak ke si cakap tempat serunggur, anak-anak kakak si 5 kelas. Adik kami kita si dewasa baca pas gereja ibadah. Tapi kalau anak kakak karena kita nggak boleh menambah bangunan di asrama Kopassus, dia hanya tersedia 2 kelas. 3 kelas terus batang-batang. Adi kencang kak dukari ibadah, ngomendung, kami orang tua melani tenang bahas. KKR tidak ibadah. Begitu. Jadi rekrut B penambahan mahasiswa di Untirta, kami lihat di majelis pertambahan sangat cepat, rata-rata 15 per tahun. Karena pertambahan itu juga ya jadi pemikiran di majelis supaya secepatnya ada rumah ibadah. PA kategorial, kami biasa aja PA pepulung kolekte, adi udan, dan terus ke PA kolekte satu pepulung. Nah, hitung jelmana, begitu ya. Laporan kan mau minggu berikutnya. Jadi ngarep kami segala lid kari nanggo rumah ibadah tadi Serang Cilegon. Dana kari piga balik kata turun dari dom senang baru. Ngarep kami partisipasi sakrina. Jangan bas penggalangan dana hari hana kari Minggu 12 Oktober 2025 di gedung Pertamina. Ras kari kita jam. Harap kami dibatas masuk secara target panitia itu ditetapkan. Edam sih harapan pas kami nari majelis. Enda bapa kami, anak kami KKR, iya sih bas ibadah harus saudara. Gelah iya kerana lah dari aku ngajari sebagai peselang kami deh. Tolong disampatin tuh karena kami anak KKR lane rudan ibadah bujur. Ya, jadi perpulungan sekeliling Tuhan baginda surah-surah rukun Serang Cilegon guna majakan rumah Tuhan enda pe rumah takang enda makai basenda sapati kai siaran panitia ibas rebutan hari kali si dukung kelas tolong terkari akan pindahan pemulih jadi bujur ibas kedua Tuhan kali masuk kelas terselik kali sesuatu yang mulai bujur kasih kata kundur.
Shalom. Shalom. Horas. Horas. Menjua-jua. Maju-jua. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Musa Sikariging dan juga Saya David Armandes Tonga. kami di sini bersama rekan-rekan lainnya dari perwalian dosen Rahel Daulay beserta dengan UKM Bau Kencur yang akan mengiringi lagu ibadah kita, dan juga kami juga bersama Pendeta Rahel Daulay yang menjadi perwakilan dosen yang melayani sebagai pelayanan firman pada minggu kita hari ini. Visitasi ke gereja-gereja sudah menjadi tradisi, kebiasaan, dan habituasi baik yang dilakukan kampus kami setiap tahunnya dalam rangka mengingat dan mensyukuri karya Allah melalui STFT Jakarta di hari jadinya. Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh GBKP Jemaat Kebayoran Lama sehingga kami dapat ambil bagian untuk melayani dalam ibadah ini. Untuk sedikit lebih mengenal kampus Gumul Juang kami, STFT Jakarta, mari kita saksikan video perkenalan berikut. Teologi Jakarta adalah perguruan tinggi teologi tertua di Indonesia. Sejak awal didirikan hingga saat ini, STFT Jakarta didukung oleh gereja-gereja di Indonesia sebagai lembaga pendidikan teologi ekumenis yang membangun wawasan teologi kontekstual. Hingga tahun 2024, STFT Jakarta telah menghasilkan 2061 sarjana teologi, 671 magister teologi, 186 magister ministry, 135 doktor teologi, dan 20 doktor ministry yang mengabdi di berbagai bentuk pelayanan, mulai dari eklesia atau gereja, akademia atau pendidikan, hingga sosietas atau masyarakat. STFT Jakarta memiliki visi untuk menjadi lembaga pembelajaran dan pengembangan ilmu filsafat keilahian yang mempersiapkan calon pemimpin yang melayani, memiliki kedewasaan spiritual, wawasan teologis yang luas dan kemampuan profesional, serta menyadari dan memahami panggilannya di tengah komunitas religius dan masyarakat Indonesia dan dunia yang majemuk. STFT Jakarta berusaha mewujudkan visi tersebut melalui 3 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan filsafat keilahian yang berkualitas dan relevan dengan situasi dan kebutuhan komunitas religius dan masyarakat Indonesia, melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu filsafat keilahian secara kontekstual di Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan ilmu filsafat keilahian di tengah komunitas religius dan masyarakat Indonesia. STFT Jakarta hingga saat ini tetap berkomitmen untuk membangun dan menghasilkan pemikiran teologis yang relevan untuk merespons perubahan situasi yang sedang dihadapi masyarakat secara global. Salah satu wujud komitmen STFT Jakarta adalah gerakan Green Campus Blue Seminary yang menjadi rencana induk pengembangan STFT Jakarta selama 20 tahun ke depan. Gerakan ini berfokus pada 3 hal: keberlangsungan dan habituasi ekologis, keberlangsungan finansial, dan pendidikan teologi berbasis digital. Ketiganya terintegrasi pada pendidikan teologi yang ditawarkan oleh STFT Jakarta. Green Campus Blue Seminary adalah satu dari banyak komitmen STFT Jakarta untuk terus hadir dan merespons situasi saat ini. Selain Green Campus Blue Seminary, tentu ada banyak harapan yang juga akan terus diupayakan bersama dalam komunitas STFT Jakarta. Semua harapan itu akan terus diupayakan dalam semangat kebersamaan sebagai komunitas yang bersahabat bagi sesama manusia dan seluruh ciptaan. STFT Jakarta, Ibu Akademis terkasih, akan memasuki usianya yang ke-91 tahun. Dalam perjalanan panjangnya sebagai lembaga perguruan tinggi teologi, STFT Jakarta sangat menyadari bahwa dukungan gereja-gereja sahabat
Salah satunya GBKP, Jemaat Kebayoran Lama, adalah salah satu cara Allah mengiringi karya pelayanan pendidikan dan pengajaran yang diemban dalam kampus ini. Untuk itu, kami berharap dapat terus berjalin dengan baik. Dengan demikian, harapannya STFT Jakarta dapat terus menghasilkan lulusan-lulusan yang andal dengan pemikiran teologis yang relevan dan siap melayani di berbagai ladang pelayanan. Kiranya perkenalan yang singkat ini dapat menambah gambaran mengenai STFT Jakarta. Besar harapan kami agar gereja GBKP Jemaat Kebayoran Lama dapat menjalin tali persaudaraan yang baik dengan kami. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bujur melala, menjua-jua kita kerina. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari nyanyikan kasih setia Tuhan. Terpujilah Allah yang telah mencipta dan menata dunia dalam indahnya harmoni semesta. Oleh anugerah dan kuasanya, gereja-gereja bertumbuh serta berkarya. Karena itu, sungguh layak bagi kita untuk memuliakan nama Allah. Selamanya, menyanyikan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Sumber dan Penggenap harapan umatnya. Kasih karunia Allah Trinitas menyertai saudara-saudari. Kami sosok jemaat untuk duduk kembali. Pernah tertidur lama, karya Anna J. Granis. Harapan tak selalu dapat melayang tinggi dan bernyanyi. Kadang ia butuh meneduhkan sayapnya yang gesit, lalu menunggu di tengah nyanyian riangnya sendiri. Janganlah redup hatiku sayang, meski harapan beristirahat semalam. Sayap-sayapnya lebih cepat dari sayap cahaya, semakin kuat untuk terbang lebih lama. Janganlah resah karena suaranya kadang sayu. Ia mungkin menangkap irama atau getaran baru, dan akan sepenuh hati kembali bernyanyi dengan merdu. Mungkin saat lelah menahan sakit di ruang gelap, tanpa cahaya, keindahan, dan mekar yang kembang, di kesurangan pekat celah kecil akan kau lihat. Dengarkan desiran seperti sayap yang terbentak, nada-nada lirih merdu bagai seseorang memetik senar. Dalam intro lembut sebelum ia mulai berdendam, harapan yang terbangun kembali tumbuh penuh semangat, menghentakkan kesunyian dengan sebuah nyanyian. Jangan gentar dan ingatlah, harapan tak pernah tertidur lama. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita di pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa secara berbalasan mengaku dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah, sebagai keluarga, kami sering berusaha tampil harmonis di depan banyak orang. Namun sebaliknya, hidup dalam ketegangan dan pertikaian yang memilukan. Ada anak yang memberontak terhadap orang tua.
ada orang tua mengabaikan tanggung jawab pengasuhan, sementara kaum lansia pun terlupakan dalam kesepian. Kami hilang harapan akan masa depan keluarga kami sendiri. Ya Allah yang Rahmani, kami mohon. Sebagai gereja, kami beraktivitas layaknya satu persekutuan mesra. Namun, tersembunyi di dalam batin, kami menyimpan dendam, kami menyimpan iri dan dengki seorang terhadap yang lain. Kami saling merangkul dalam kemunafikan dan tidak melayani dalam satu hati. Kami hilang harapan akan keutuhan persekutuan kami sendiri. Ya Allah yang Rahmani, kami mohon. Kadang kesombongan, kadang pula keputusasaan yang menguasai kami, sehingga kami lupa bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan yang sejati. Ya Allah yang Rahmani, kami mohon. Dan jika kehidupan ini layaknya sebuah nyanyian, sikap kami tidaklah menampakkan harmoni yang indah, melainkan melodi kehancuran yang fals dan menyedihkan di hadapan-Mu. Kami menutup diri dari lagu kasih dan damai yang Engkau beri. Ya Allah yang Rahman, kami mohon. Amin.
anugerah. Sungguh, bukan untuk selamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku murka, supaya mereka jangan patah semangat di hadapanku. Akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, serta memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung akan kuciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada saat ini, mari kita menyaksikan kesaksian pujian dari Sound of Lazarus. Kami silakan. Tuhan yang sanggup
menjadi nyanyian yang membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah sapaan-Mu lewat firman hari ini itu sungguh-sungguh memberikan energi, harapan, kesegaran baru bagi kami yang mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 137 menyatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Menjua-jua. Kalau tidak salah baru mungkin 2 bulan yang lalu saya juga ada di sini menyapa kita. Waktu itu diundang sebagai pendeta dari STFT Jakarta, tapi kali ini saya datang membawa rombongan. Rombongannya dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dalam rangka visitasi gereja-gereja yang menjadi ungkapan syukur kami dalam memperingati Dies Natalis STFT Jakarta ke-91. Dan kami ada di sini. Mungkin boleh minta semua mahasiswa dan dosen juga ada, dan karyawan alumni yang dari STFT Jakarta ada di sini, boleh berdiri sebentar supaya dikenal. Saya melihat ada yang di tengah-tengah juga. Ada alumni Bang Hosea juga yang sebentar lagi akan wisuda magister. Ya, inilah kami ada bersama dengan GBKP Visitasi Dies Natalis ini menjadi program rutin dari STFT Jakarta ketika merayakan ulang tahun, karena kami percaya bahwa STFT tidak bisa berdiri tanpa dukungan dari gereja-gereja dan doa dari setiap jemaat yang tidak pernah henti, dan juga dukungan. Oleh sebab itu, di dalam rangka mensyukuri ulang tahun ke-91 ini, maka program yang kami jalankan salah satunya adalah mengunjungi gereja-gereja dan mempersiapkan diri mengambil bagian pelayanan. Ini semua adalah mahasiswa STFT Jakarta, semoga mereka tidak mengecewakan. Secara khusus mereka juga, sebagian besar di antara mereka adalah anak perwalian. Jadi kita juga di kampus tuh ada semacam keluarga kecil gitu ya, small group yang dipimpin oleh seorang dosen, dan mereka adalah anak-anak wali saya.
Dan ada juga orang dalam di sini, ada Renatan Praminangen, anaknya, yang juga adalah anak wali saya. Jadi kami senang di sini tidak keluarganya terhubung begitu ya, satu dengan yang lain, dan kami sangat bangga, sangat hangat disambut dari mulai kemarin oleh Ketua Eza, ditemani latihan, dan juga hari ini kami boleh bersama-sama hadir pelayanan di tempat ini. Harmoni harapan dalam melodi kehidupan. Saudara-saudara, ini adalah tema yang digemakan sebagai tema dari Dies Natalis ke-91, yang tentu juga akan diperkaya secara ilmiah di dalam orasi yang akan disampaikan pada tanggal 27, tepat pada hari ulang tahun STFT Jakarta. Jarang-jarang sebenarnya kami merayakan Dies Natalis itu tepat di tanggalnya, karena biasanya akan selalu dilakukan hari Sabtu, tapi kan hari Sabtu itu tidak selalu di tanggal 27 gitu. Jadi kadang-kadang 27-nya di hari apa, terus nanti kami merayakannya di hari Sabtunya. Tapi tahun ini kami merayakannya sesuai, ya. Dan kami dikomandani oleh Ketua Panitia yang tidak lain tidak bukan adalah Pendeta Sri Ulina Ginting. Jadi beliau spesial hari ini menemani kami sebagai Ketua Panitia, memastikan kami melakukan tugas kami dengan baik. Ya, demikian perkenalan singkat dalam rangka Dies Natalis ini, saudara-saudara. Mengkhotbahkan Mazmur ini susah-susah gampang. Biasa Mazmur itu dinyanyikan aja, nggak usah dikhotbahkan begitu ya. Lalu setiap orang yang menyanyikan Mazmur, dia pulang membawa refleksinya masing-masing. Bagaimana suaramu menyanyikannya? Bagaimana hatimu ketika kau bernyanyi? Bagaimana syair itu mendobrak hatimu atau menegur hatimu? Biasanya begitu. Jadi kalau mau mencari eksegese, tafsiran dan lain sebagainya dalam teks Mazmur ini susah-susah gampang, saudara-saudara. Ya, Mazmur 137 barusan kita mendengar satu syair yang mengatakan, "Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, aku akan terus bernyanyi sampai hatiku mendengar lagu pengharapan." Tapi dalam Mazmur 137 ini, saudara-saudara, umat Allah menonjolkan dirinya tidak mau bernyanyi. Mereka menggantungkan kecapinya di pohon-pohon ganda rusak. Ketika mereka disuruh bernyanyi, memperdengarkan nyanyian Sion, mereka justru katakan, bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Mereka bahkan meminta kepada Allahnya, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Saudara, kalau lidah melekat pada langit-langit, saudara bisa nyanyi nggak? Coba tempelkan lidahnya ke langit. Nggak bisa, saudara. Itu doanya karena apa? Mereka enggan, mereka tidak mau bernyanyi pada saat itu. Dan ini sebenarnya adalah amarah, ekspresi, ratapan dari umat Allah. Umat Allah yang mana, saudara-saudara? Umat Allah yang dikenal sebagai penyanyi-penyanyi Sion. Umat Allah yang dikenal sebagai orang-orang yang kalau bernyanyi itu selalu dipenuhi dengan roh Allah. Umat Allah yang kita kenal bersama dengan Daud menari-nari di Sion. Ya, kalau kita membaca kitab Mazmur 150, pujilah Allah dengan gambus, kecapi, caracap, berdentang, berdenting, dan seterusnya. Itulah umat Allah yang digambarkan di sini. Dan di bawah bimbingan Daud, mereka adalah penyanyi-penyanyi hebat di bait Allah, di Sion, saudara-saudara. Mereka adalah penyanyi-penyanyi hebat. Makanya ada lagu, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi seperti Daud bernyanyi atau menari gitu ya.
Karena Daud itu mengajarkan betul-betul umat Tuhan untuk bernyanyi seperti mereka di sini. Tapi ketika mereka mengalami pembuangan, penyiksaan, penderitaan, mereka menyanyikan ratapan ini. Mereka seolah-olah tidak berkenan membunyikan kecapi ataupun menyanyikan nyanyian sukacita. Dan ini mereka ekspresikan. Mereka teriakan, saudara-saudara. Kalau boleh membaca Mazmur 137 ini mungkin seperti orang yang marah, berteriak, nggak mau aku. Saudara-saudara, karena apa? Karena memang penderitaan yang mereka alami adalah penindasan dan kekerasan. Dikatakan di ayat yang terakhir, menangkap dan memecahkan anak-anak mereka pada bukit batu. Itu yang mereka alami. Mereka dibungkam, mereka ditarik, diputuskan dari ladang, dari identitas tanah mereka, dan mereka dibawa ke tempat yang bukan menjadi tempat mereka. Bangsa Israel yang identik dengan nyanyi-nyanyian dan tari-tarian sekarang berada dalam kondisi yang terbuang dan tersiksa. Di dalam konteks itulah mereka diminta untuk bernyanyi, saudara-saudara. Mereka diminta untuk menyerukan, mana suaramu nyanyian Sion itu, tunjukkanlah kepada kami. Bisa bayangkan ada sebuah identitas yang terancam di tengah-tengah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dalam Mazmur ini diperlihatkan bahwa umat Allah meratap, saudara-saudara. Mereka tidak mau bernyanyi seperti yang diminta oleh para penawan itu. Tetapi mereka memilih untuk diam dan menggantungkan kecapinya, menggantungkan alat musiknya. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat otentik, memperlihatkan sisi manusia yang apa adanya, bukan ada apa-apanya. Sisi rapuh, manusia yang kecewa, manusia yang marah, dan semuanya itu mereka luapkan, ekspresikan di hadapan Tuhan. Mazmur atau bermazmur ini diwariskan kepada kita umat Kristen saat ini, saudara-saudara, dan menjadi nyanyian otentik yang menolong kita untuk berdoa. Mazmur ini disebut sebagai doa Mesias. Artinya, ketika kita bermazmur, saudara, kita juga bernyanyi bersama dengan Sang Mesias. Sebab itu mazmur adalah nyanyian yang jujur, nyanyian tanpa kemunafikan, nyanyian yang tidak dibuat-buat, tapi nyanyian yang memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Martin Luther mengatakan Mazmur ini seperti Alkitab kecil, karena di dalamnya terangkum segala yang ingin disampaikan di dalam seluruh isi Alkitab, yaitu tentang rahmat dan karya keselamatan Allah. Itulah yang menyebabkan mengapa gereja tidak pernah berhenti bernyanyi. Karena bermazmur, bernyanyi, itu adalah identitas kita. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan nyanyian kita saat ini? Apakah sungguh-sungguh membawa kita mengalami rahmat Tuhan dan menyaksikan karya Allah? Atau jangan-jangan kita mulai merasa nyanyian kita sudah menjadi hal yang tidak menggairahkan? Saudara-saudari, ada kalanya nyanyian tidak membawa sukacita. Sekalipun musik itu memang bisa menggerakkan, membuat orang terhipnotis di dalam gairah begitu ya. Tapi kadang-kala nyanyian kita memang tidak menggairahkan. Ada kalanya musik tidak juga
membawa kesembuhan. Walaupun musik sudah digunakan sekarang menjadi healing therapy. Ada waktu di mana pujian ya berlalu begitu saja. Ada orang nyanyi, ku kan bernyanyi, gitu ya. Tapi tidak sungguh-sungguh menyentuh jiwa kita. Dan itu tidak menjadi nyanyian kita juga. Sehingga pujian juga tidak menjadi jawaban. Ada waktu pujian tidak meringankan beban. Karena penderitaan yang kita alami mungkin terlalu berat. Saudara-saudara bisa bayangkan seorang yang sedang menderita saat ini, seorang yang berduka saat ini. Mungkin ketika kita ajak bernyanyi, bibirnya gemetar untuk menyanyikan nyanyian itu. Karena ia memang betul-betul tidak bersabar nyanyi. Yang ada hanya ingin berteriak, hanya ingin marah, hanya ingin menangis, saudara-saudara. Inilah yang sesungguhnya dialami umat Israel. Mereka dipaksa bernyanyi untuk para penawan. Nyanyian yang seharusnya identik dengan sukacita, dengan tari-tarian yang mereka biasa lakukan di Sion, justru berubah menjadi umpatan, kemarahan, dan keluhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidakkah ini mirip dengan ibadah kita hari ini? Musik gereja terdengar meriah, megah, penuh harmoni suara, tetapi kita tidak mengalami gairah. Kita, ya, yang penting duduk aja. Ibadah mengajak kita bernyanyi, liturgo sudah mengajak, pemimpin pujian sudah mengajak, tapi nyanyian itu tidak sungguh-sungguh mewakili suara hati. Bisa jadi memang karena kita sedang dalam pergumulan yang berat, tapi bisa jadi juga karena hati kita tidak sungguh-sungguh merasakan arti rahmat Tuhan. Saudara, bermusik dalam iman ini bukan tentang wibawa dan estetika. Bukan soal indahnya suara atau megahnya penampilan. Tapi musik gereja harusnya mengajak setiap umat untuk mengingat kembali rahmat Tuhan. Menggerakkan setiap umat untuk kembali memikirkan apa peran kita di tengah-tengah dunia ini. Musik gereja harusnya menyentuh setiap umat supaya kita menunaikan tugas kita yang seharusnya. Musik yang membuka jalan bagi setiap jiwa untuk bisa berjumpa dengan Sang Pencipta. Musik yang menghadirkan pemulihan dalam setiap keadaan. Karena itu nyanyian kita haruslah nyanyian yang membawa kita berjumpa bersama Sang Khalik. Nyanyian yang otentik, yang mengajak kita bermusik, bernyanyi bersama dengan Sang Khalik. Saudara-saudara, kalau kita lihat Mazmur ini, pemazmur sedang meratap. Meratap itu adalah nyanyian yang kapan disebut nyanyian juga, tapi dia isinya itu adalah keluhan, ya jeritan, tangisan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ratapan akan berujung pada pengharapan, dan dari pengharapan inilah ada sebuah energi baru, ada kekuatan yang memampukan kita, ada pengharapan yang menolong kita untuk bertahan dan menjalani keadaan yang berat. Saudara-saudara, ketika umat Allah memilih untuk diam dan menggantungkan kecapinya, ini bukan menandakan kemalasan mereka untuk bernyanyi. Tapi sebenarnya saudara-saudara, mereka sedang
menghadirkan sebuah musik perlawanan. Saudara-saudara, dalam musik itu ada namanya tanda diam. Kalau orang yang belajar musik tahu ada tanda diam, atau disebut dengan rest, atau tanda istirahat. Nah, tanda diam dalam musik ini bukan berarti kosong. Sebenarnya dia bukan berarti istirahat. Tapi di dalam kediaman yang tampaknya sederhana, justru tersimpan sebuah arti yang besar. Diam ini memberikan energi untuk bagian selanjutnya. Contoh. Tahu lagu Tenang Lagi Nih Hatiku ya? Tahu kalau di akhir lagu ini ada fermata. Setiap fermata itu berarti diperpanjang dan berhenti. Ya jangan panjang, habis itu lanjut lagi, enggak. Panjang dan berhenti. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ada yang lanjut tadi kan, pengen langsung bergairah dia untuk menyongsong yang di depan. Kenapa? Karena diam di situ bukan arti berhenti, bukan berarti kosong, bukan berarti malas, bukan berarti tidak ada apa-apa, tapi ada sebuah energi yang tersimpan untuk mempersiapkan, mengantisipasi apa yang akan dihadapi di depan. Itu arti diam, tanda diam, baik di dalam musik maupun juga selah di dalam kitab Mazmur. Sehingga diam yang dilakukan oleh umat Allah menurut Mazmur 137 ini, mereka bukan tidak mau bernyanyi, tapi mereka sedang menyerukan irama perlawanan. Mereka sedang menyanyikan melodi perlawanan atas apa yang dilakukan oleh para penawan dan penindas itu. Saudara-saudara, ini yang harus kita simak dan kita renungkan bersama-sama. Secara khusus pada konteks kita hari ini, ada banyak hal yang terjadi yang berujung pada membuat kita gelisah. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Tiba nyawa itu tidak ada harganya, bisa hilang dalam hitungan detik saja. Yang mungkin tadi pagi dia masih sarapan, malamnya dia sudah menjadi ALM. Saudara-saudara, kondisi kita saat ini tidak baik-baik saja. Kita merindukan negeri yang adil, damai dan sejahtera. Kita mendambakan Sion masa kini. Tetapi apa daya? Kenyataan berkata lain. Manusia saling menghabisi sesamanya, saling melukai, saling melecehkan, saling merugikan, mengenyangkan diri sendiri tanpa peduli pada orang-orang yang mengais demi sesuap nasi. Di berita kita melihat ada banyak kekerasan terjadi, demonstrasi di mana-mana, peperangan. Di jalanan kita menjumpai orang-orang yang masih mengais. Sementara ada orang lain yang hidup berfoya-foya dan berlebihan. Saudara lihat demonstrasi di Nepal ya. Bagaimana mereka marah besar, saudara-saudara. Sampai kadang-kadang, wah, Indonesia masih lebih manusiawi kadang-kadang kalau demonstrasinya. Ya. Tapi itu adalah ekspresi kemarahan mereka karena ada ketidakadilan. Masih banyak orang miskin di jalanan, tapi orang-orang bisa duduk nyaman di kursi kerajaan. Bahkan di sekitar kita manusia juga saling melukai dengan kata-kata kita, dengan sikap-sikap kita. Saudara, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, kita semua sedang dan perlu merata. Maka kita akan bertanya, masih adakah harmoni di tengah hegemoni ini?
Masih adakah harapan yang mampu memberikan energi baru bagi kita, saudara-saudara? Masihkah kita mau bernyanyi sampai lagu pengharapan itu datang? Dan kalau bicara soal musik, saudara, bicara soal nyanyian, pertanyaan yang lebih menohok bagi kita, apakah nyanyian kita ini adalah jawaban atau sebenarnya ancaman? Sama seperti bangsa Israel yang identik dengan bermazmur, mereka adalah penyanyi-penyanyi bait Allah dengan nyanyian dan tarian. Gereja juga tidak akan pernah kehilangan musik, saudara-saudara. Kita akan terus bernyanyi. Di mana gereja yang tidak bernyanyi? Tapi pertanyaannya, saudara, apakah musik di dalam gereja ini adalah sebuah paksaan? Bukankah seharusnya menjadi sebuah pelayanan? Apakah musik kita gagal memanusiakan manusia? Apakah musik yang kita hadirkan sungguh-sungguh menghadirkan kasih Allah? Atau justru musik yang kita hadirkan melukai dan menjauhkan orang dari sang kasih itu? Saudara-saudara, Mazmur mengajarkan kita supaya kita tidak pernah berhenti bernyanyi, sekalipun bukan dengan nyanyian sukacita, sekalipun tidak dengan gegap gempita, sekalipun tidak dengan wibawa dan estetika. Tapi Mazmur mengajarkan kita hari ini untuk bernyanyi bersama dengan Allah. Bernyanyi dengan suara hatimu. Bernyanyi yang tidak dibuat-buat. Bernyanyi dengan mengekspresikan kesungguhanmu kepada Allah. Bermazmur bukan nyanyian megah, saudara-saudara. Mazmur ini bukan nyanyian untuk ahli-ahli musik, tidak. Tapi mazmur ini adalah nyanyian rakyat, nyanyian setiap orang. Sehingga dia tidak pernah memikirkan soal gaya musiknya. Dia tidak memikirkan, oh mazmur itu harus dinyanyikan dengan style jazz atau style yang agak country-country, dengan instrumen yang keren-keren. Tidak, sudah. Tapi ini bicara tentang nyanyian itu menolongmu untuk mengekspresikan isi hatimu. Luapan hati yang tersalur dan mampu menyentuh hati yang mendengar. Para penyanyi, pemuji, paduan suara, pemusik, ya, saya tahu dari Ketua Ezra bahwa GBKP KBL ini sedang meningkatkan pelayanan musiknya, dan secara kuantiti sudah bertambah-tambah jumlahnya. Tapi ingat ini sudah, adakah musik yang engkau sampaikan sungguh-sungguh keluar dari hatimu? Apakah musik itu mampu memberikan harapan baru, kekuatan bagi orang-orang yang bernyanyi dan bermusik bersama? Saudara menjadi pemusik, penyanyi, paduan suara di dalam gereja, engkau sedang bernyanyi, bermusik bersama dengan Allah. Musik yang kita bangun bukan sekadar bunyi-bunyian yang indah, saudara-saudara, tapi energi yang merekatkan kita sebagai komunitas, sebagai persekutuan di dalam Allah. Musik yang lahir dari iman, inilah yang menghadirkan cinta Allah dan yang akan menguatkan kita di tengah segala persoalan hidup.
Bangsa Israel kala itu bukan tidak bernyanyi, saudara, tapi mereka sungguh-sungguh mengekspresikan musik yang mewakili isi hatinya. Dan di dalam musik yang demikianlah kita menjumpai harmoni yang memberikan pengharapan, harmoni yang memberikan kekuatan, memberikan energi baru. Ya. Jadi jangan tunggu orang lain bertobat dulu, tapi sebelum kita bernyanyi dan melayani Tuhan, bermusik di dalam gereja ini, kita terlebih dahulu yang harus mengalami pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 137 mengingatkan kita, ratapan adalah nyanyian doa. Tidak selalu nyanyian itu pesta pora, tapi tangisanmu, teriakanmu, kesedihan hatimu itu juga adalah nyanyian di dalam doa. Diam adalah musik, dan di dalam musik itu kita mendapatkan energi baru, kita mendapatkan harapan. Mari kita membangun musik gereja yang otentik, musik yang bukan hanya indah di telinga, tetapi sungguh-sungguh menyentuh hati yang terluka. Musik yang lahir dari orang-orang yang mengalami cinta kasih Allah dan ingin menjadi pewarta kasih Allah di tengah-tengah dunia. Nyanyian kita mungkin tidak selalu harus megah, tapi nyanyian kita adalah penanda bahwa kita berjalan bersama dengan Allah. Jemaat Tuhan, para penyanyi-penyanyi Allah, kita semua adalah penyanyi. Mari kita membawa harmoni harapan yang memberikan energi baru, kekuatan baru menjalani kehidupan kita yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan kegelisahan. Tapi di tengah nyanyian itu, saudara-saudara, kita percaya bahwa kita bermusik bersama Allah. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bulan juga, sehakikat dengan Sang Bapa, yang benar
firman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Marilah kita bersama-sama sebagai umat Allah datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu bergelora di hati kami, mengingatkan kami bahwa di dalam nyanyian kami ada getaran jiwa yang datang dari Allah, yang mengingatkan kami untuk tetap bernyanyi bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan hidup yang kami alami, ada banyak kemarahan, kegelisahan, ketakutan, penderitaan, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap bernyanyi. Dan nyanyian kami adalah luapan hati yang kami persembahkan kepada Tuhan. Ya Allah, sebagai gereja-Mu, kami juga memohon penyertaan-Mu atas jemaat Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, baik pergumulan di dalam rumah tangga, dalam relasi keluarga, relasi suami istri, pergumulan di dalam pekerjaan bersama dengan kolega, pergumulan batin di dalam menjalani kehidupan yang belum tahu tujuan. Bapa, di tengah segala persoalan itu, kami mau tetap bernyanyi bersama dengan Allah. Kami juga saat ini mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Elizabeth Dillon Bulutarigan. Kami juga berdoa untuk Saudari Gabriela Agina Boru Ginting. Bapa, kiranya Engkau yang menjamah saudara-saudari kami ini, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berduka, yang menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Margareta Borutarigan, Nini Tigan Hizkia Ginting yang Tuhan sudah panggil ke sisinya. Kami juga berdoa untuk keluarga Praminangin karena mereka kehilangan iting mereka yang terkasih, iting Mazel dan Ibran. Tuhan, bersama dengan keluarga, kami memohon penghiburan dari-Mu. Biarlah Allah hadir menguatkan keluarga. Biarlah nyanyian yang disenandungkan itu bisa melegakan dan memberikan kekuatan dan harapan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GBKP Kebayoran Lama. Tuhan, berkati segala pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu ini, Tuhan. Biarlah lewat pelayanan gereja-Mu ini semakin banyak orang yang menjadi dekat dengan Tuhan. Semakin banyak orang yang dipulihkan dan mengalami rahmat dan kebaikan
juga mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pemulihan kesehatan. Kami menyebut Nande Tawan Brahmana, Rehna Diarmawati Borusinulinga, Kedrik Ivan Bersitepu, Nande Marina Ginting, Nande Rebo Karokaru, Yogi Okta Fernando Meliala, Nande Kiki Kembaran, Bapak Febri Ginting. Tuhan, biarlah di dalam proses pemulihannya mereka juga boleh berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan secara rohani. Biarlah nyanyian-nyanyian yang mereka serukan itu bisa membawa pemulihan bagi tubuh mereka, karena mereka bernyanyi bersama dengan Sang Komposer Agung. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudari kami yang merayakan kehidupan mereka lewat merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah di dalam perayaan ini saudara-saudari kami ini boleh mengingat bagaimana kasih setia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan terus menyertai dan menuntun perjalanan hidup mereka dan rumah tangga mereka di kemudian hari. Kami juga terus berdoa untuk hamba-hambamu yang setia di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga dari pendeta Nunggun, pendeta pendamping, pertua diaken. Tuhan, pakailah setiap keluarga ini menjadi alat-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, untuk menggemakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dimanapun mereka melakukan pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berduka saat ini karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa makan karena rumahnya, hartanya semua habis karena banjir di Bali. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum bisa merasakan tidur yang nyaman karena mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Tuhan, di atas seluruh teriakan dan kesakitan yang mereka alami, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa. Kami menaikkan doa kami ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kakak-kakak guru sekolah. La
Tuhan. Terima kasih guru-guru sekolah minggu. Berbahagialah yang menjadi guru sekolah minggu, karena sampai masa tuanya mereka akan tetap dipanggil kakak. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari GBKP Serang Cilegon.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari GBKP Serangan Cilegon. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Pada tugas kami. Saudara-saudara, Paulus berkata, "Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa." Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber dan penggenap pengharapan dunia, kami datang membawa persembahan sebagai tanda syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami, baik sebagai pribadi, keluarga, persekutuan gereja, maupun STFT Jakarta. Ajarilah kami juga untuk mempersembahkan hidup dan segenap karya dalam berbagai melodi kehidupan yang kami alami. Ya Allah, terimalah syukur kami ini. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri.
Pergilah dan tetaplah berpengharapan kepada Allah. Allah Trinitas memberkatimu dengan keteguhan iman, sehingga pengharapanmu tidak pernah padam dengan kerendahan hati, sehingga persekutuanmu bertumbuh dalam keharmonisan, dengan ketulusan dan semangat, sehingga kata dan karyamu menjadi nyanyian sukacita dalam melodi kehidupan untuk banyak orang. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah minggu yang kedua sudah berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan saat teduh. Saat teduh dimulai.